warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wahyu Argawijaya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 1. Dan tidak lupa juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kesenian Islam Indonesia, yaitu Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo, yang saya hormati juga. Baik, saya di sini untuk memenuhi ujian tengah semester. Di dalam kesempatan vlog, saya akan membacakan materi mengenai analisis historis terhadap corak kesenian Islam Nusantara. Kesenian Islam Nusantara, jika diperiksa secara mendalam, kesenian Islam Nusantara sangatlah beragam. Hal ini dimungkinkan karena proses Islamisasi Nusantara yang bersifat damai, sehingga menuntut Islam untuk lebih mengalah terhadap kebudayaan lokal yang sudah terlebih dahulu ada dan memiliki pengaruh yang tentu saja lebih kuat dibandingkan Islam yang datang. Beberapa faktor yang menyebabkan kurang bergairahnya kesenian Islam Nusantara menurut Musarifah Sunanto dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam sebagai berikut. 1. Islam yang datang ke Nusantara atau ke Indonesia secara besar-besaran kira-kira pada abad ke-13 Masehi adalah akibat arus balik dampak kehancuran Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua ialah umat Islam yang datang ke Indonesia mayoritasnya adalah pedagang. Yang ketiga, Islam yang datang ke Indonesia coraknya adalah Islam tasawuf yang lebih mementingkan olah rohani daripada masalah keduniawian. Yang keempat, Nusantara adalah negeri yang merupakan jalur perdagangan internasional sehingga penduduknya lebih mementingkan masalah perdagangan daripada membangun kesenian. Yang kelima, Islam yang datang ke Indonesia dengan jalan damai, maka terjadilah asimilasi, yaitu asal tidak melanggar aturan-aturan agama. Masuknya Islam ke Nusantara pada mulanya diawali dengan corak nisan yang mulai digunakan di Nusantara. Salah satu nisan yang kemudian dijadikan acuan terhadap kapan masuknya Islam di Nusantara adalah yaitu pada nisan makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1292 Masehi. Beberapa kesenian Islam Nusantara dapat digolongkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, arsitektur atau bangunan peninggalan Islam di Nusantara dapat dikatakan tidak memiliki corak khas Islam. Beberapa bangunan yang dapat ditemui sampai masa sekarang ini lebih bersifat bercampuran Islam dengan kepercayaan lama Hindu Buddha. Meski pada zaman Islam sudah tumbuh dan berkembang di Nusantara selama kurang lebih 5 abad, namun peninggalan seni bangunan Islam Nusantara tidaklah semegah peninggalan dinasti Islam di negara lain seperti corak khas bangunan Mughal di India. Beberapa contoh nyata perpaduan arsitektur Islam atau pengadopsian arsitektur lokal ke dalam bangunan Islam adalah Masjid Demak yang tidak menghilangkan kebudayaan lokal yang terlebih dahulu sudah terpengaruh oleh ciri India dan Hindu. Bangunan yang lain adalah Menara Kudus yang lebih menyerupai bangunan khas Hindu. Rata-rata bangunan Islam yang ditemui pada masa awal Islam Indonesia bercorak Hindu Buddha seperti Menara Beduk maupun atap tumpang. Pada masa penjajahan Belanda mulai diadopsi kubah gaya India seperti yang ada pada pembangunan Masjid Kutaraja tahun 1878 Masehi, di mana model gaya lama Hindu Buddha
kemudian semakin ditinggalkan, sebagaimana dalam pembangunan beberapa masjid seperti Istiqlal yang ada di Jakarta, yang besar kemungkinan meniru gaya arsitektur Turki Utsmani, serta Masjid Ad-Din yang mengadopsi model bangunan Islam di India. Salah satu ciri bangunan peribadatan Islam yang khas dari Nusantara adalah material yang digunakan. Dalam pembangunan pada masa awal, pembangunan masjid di Nusantara tak terlepas dari material kayu, batu, rumput, maupun pelepah pisang. Yang kedua ialah aksara dan seni sastra. Perkembangan Islam yang juga memperkenalkan aksara Arab di Nusantara turut mempengaruhi perkembangan penulisan lokal. Model penulisan Arab gaya Nusantara kemudian muncul sebagai bentuk respon terhadap bangsa Arab, lebih dikenal dengan gaya Arab Melayu. Meski gaya penulisan Arab yang kemudian dikenal dengan seni oleh kat atau kaligrafi mulai digunakan di beberapa nisan lokal. Sayangnya seni ini akhirnya mengalami stagnisasi di Pulau Jawa pada masa setelahnya. Di Jawa, pembangunan beberapa masjid Islam seperti Masjid Demak, Banten, Cirebon, maupun Kudus cenderung mengesahkan seni kaligrafi sebagai hiasan. Yang ketiga ialah seni rupa dan ukir. Seni ukir oleh ulama Islam lokal kemudian dipahami sebagai kesenian yang harus disamarkan, sehingga seni ukir, seni pahat, dan seni rupa menjadi terbatas kepada seni ukir hias saja. Untuk seni ukir hias yang berkembang kemudian adalah pola-pola yang berupa daun, bunga-bunga, bukit-bukit, pemandangan garis geometri, dan huruf Arab. Ukiran atau hiasan selain ditemukan di beberapa masjid, juga ditemukan pada gapura atau ada pintu tiang gapura banyak dihiasi dengan pahatan-pahatan indah seperti gapura di Tembayat Kalanten yang dibuat oleh Sultan Agung Mataram tahun 1633. Sedangkan hiasan yang mewah terdapat pada gapura di Sendang Dhuwur yang polanya terutama berupa gunung karang didukung oleh sayap-sayap yang melebar melingkupi seluruh pintu gerbangnya. Di bawah sayapnya sebelah kanan tampak ada sebuah pola yang mengandung makna berupa sebuah pintu bersayap. Yang keempat ialah seni musik, suara, dan tari. Beberapa kesenian lokal yang sudah terpengaruh oleh Islam diantaranya adalah seni musik, sebut saja musik seperti gambus, kasido, dan terbangan, serta merambis. Kental maknanya dengan irama musikal Islam, walau sudah diperpadukan dengan kebudayaan lokal. Perkembangan kesenian tembang yang ada di Nusantara sekarang ini juga tak dapat dilepaskan dari pengaruh Islam. Dalam seni tari dapat kita temukan beberapa perpaduan atau karya peradaban Islam di Nusantara seperti tari Seudati, Saman di Aceh, serta tari Serandul, Kuntulan, dan tari Batui di Jawa. Sedangkan tari yang muncul beriringan dengan kemunculan gambus dan kasida disebut saja tari Jampin. Perkembangan awal kesenian Islam di Nusantara sekali lagi tak dapat dilepaskan dari metode akulturasi dan asimilasi yang diterapkan oleh para wali, yang menjadikan oleh para wali untuk menjadikan Islam yang mudah diterima oleh masyarakat Hindu Buddha di Nusantara. Seni suara yang
berkembang pada masa kontemporer ini adalah tilawah Al-Quran yang bahkan sering diperlombakan di tingkat nasional. Beberapa hal lain yang juga menambah keberagaman kesenian Islam Nusantara adalah Islam irama, lagu, azan, serta bacaan imam saat sholat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.